Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi yang terlahir tanpa ayah. Beliau lahir dari rahim perempuan suci bernama Maryam binti Imran, yang kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Nabiullah Isa bin Maryam lahir pada masa Raja Herodes Romawi di Palestina. Beliau adalah seorang rasul yang dikaruniai banyak mukjizat oleh Allah Ta'ala. Namanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 21 kali. Kisah Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu tanda dan bukti kebesaran Allah melalui Al-Quran. Allah menceritakan kisahnya yang wajib kita imani. Salah satu tanda kebesarannya ialah Nabi Isa bisa berbicara saat masih bayi. Nabi Isa menyatakan dirinya adalah hamba Allah dan dijadikan seorang nabi. Itulah kalimat pertama yang keluar dari lisan Nabi Isa ketika masih bayi sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi." Quran Surat Maryam ayat 30. Saat Nabi Isa yang berada dalam gendongan ibunya mendengar pembicaraan kaumnya, dia berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang Maha Kasih. Dia akan memberiku sebuah kitab Injil sesuai ketetapannya. Dan dia juga akan menjadikanku seorang nabi untuk menyampaikan ajaran-ajarannya kepada Bani Israel." Ucapan ini mengandung penjelasan bahwa ibunya adalah seorang perempuan suci. Karena seorang nabi harus dari keturunan orang yang saleh dan suci. Kisah Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam surat Maryam. Dan diceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam kemudian berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." Lalu Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Kemudian Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukanlah seorang penzina." Jibril kemudian berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengisingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia kemudian berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan." Maka malaikat Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makanlah dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun,
ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu bukanlah seorang pezina." Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Kemudian berkatalah Nabi Isa alaihissalam, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, dan dia menjadikanku seorang nabi. Dan dia menjadikanku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan dia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada aku pada hari aku dilahirkan, dan pada aku hari meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantah tentang kebenarannya. Surat Maryam ayat 16-34. Demikianlah kisah Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi yang terlahir tanpa ayah. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.